Halo teman-teman, selamat datang di channel Anak SD. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang kuasa elemental tahap 3 Boboiboy. Penasaran? Yuk langsung saja kita mulai. Tetapi sebelum itu, silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai yang pertama. Yang pertama, Boboiboy Voltra. Baiklah teman-teman, yang pertama ini kita akan bahas tentang kuasa elemental petirnya Boboiboy ya. Jadi kuasa ini bagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah kuasa elemental petir, yang kedua adalah kuasa elemental halilintar, dan tahap ketiga adalah kuasa elemental Voltra. Untuk kuasa elemental ini itu lebih mengandalkan kecepatan, yang mana kecepatannya tuh hampir menyamai kecepatan milik Ying, dan memiliki sambaran listrik yang sangat dahsyat. Warna listriknya pun itu berubah mengikuti tahap elementalnya. Untuk elemen petir, listriknya tuh berwarna kuning, sedangkan untuk elemen halilintar, listriknya berwarna merah. Nah, untuk Boboiboy sendiri itu baru pada tahap kuasa elemental petir ya teman-teman, atau tahap yang kedua. Pada movie yang kedua, kuasa elemental halilintar ini direbut oleh Retaka. Dan Retaka ini langsung berubah ke kuasa elemen tahap 3, yaitu Retaka Voltra. Di sini kita dapat melihat Retaka Voltra memiliki ciri-ciri rambut terbelah ke atas menyerupai tanduk, dan tangannya berubah menyerupai senjata yang dimiliki oleh Boboiboy halilintar. Tetapi ini terlihat lebih gahar ya teman-teman. Dan yang membuat shock adalah kecepatannya tuh mampu melebihi kecepatan Ying. Berikut ada beberapa fan art mengenai ilustrasi Boboiboy Voltra dari NAS Artpedia. BTW teman-teman, NAS Artpedia ini tuh menggambar 2 gambar teman-teman ya. Yang pertama, di sini tuh kita bisa lihat untuk baju elemennya memang terlihat keren dan menonjolkan sisi red thundernya teman-teman, atau petir merahnya. Dan senjatanya di sini tuh lebih ke arah dagger yang menyerupai pedang daripada pedang ya teman-teman. Dan untuk yang kedua, ini NAS Artpedia itu menggambarkan Boboiboy Voltra memakai baju dengan nuansa hitam putih yang dipadukan oleh corak petir merah. Ini juga gahar juga teman-teman kelihatannya ya. Dan di sini Boboiboy Voltra menggunakan senjata sebuah pedang dan perisai. Kalau menurut Mimin pribadi sih, untuk tipe elemen yang berpatokan pada speed dan kritikal, sepertinya Boboiboy Voltra itu agak aneh jika menggunakan perisai ya. Jadi kalau kita lihat ketika Retaka menggunakan elemen kuasa Voltra, dia tampak menggunakan dual sword. Jadi kemungkinan Boboiboy Voltra nggak jauh-jauh dari penampakan si Retaka Voltra. Tetapi kalau menurut kalian gimana teman-teman? Nanti tulis komen di bawah ya. Yang kedua, Boboiboy Akar. Oke teman-teman, yang kedua kita akan bahas kuasa elemental daunnya Boboiboy. Jadi kuasa ini juga dibagi jadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah kuasa daun, kuasa elemen duri, dan juga kuasa elemental akar atau balak ya teman-teman. Untuk kuasa elemen ini berdasarkan energi yang ada di alam, dedaunan, pepohonan, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, jadi Boboiboy juga belum sampai pada tahap kuasa elemen akar ya teman-teman. Dan pada movie Boboiboy Galaxy 2, Retaka menghisap kuasa duri Boboiboy dan langsung berubah ke tahap 3 menjadi Retaka Akar, di mana dia menguasai jurus berupa akar salur yang sangat besar dan juga dapat membentuk palu raksasa dari kayu yang digunakan untuk menghantam Boboiboy dan Toasa. Dan berikut adalah ilustrasi yang dibuat oleh NAS Artpedia untuk Boboiboy Akar. Pada gambar pertama, di sini Boboiboy menggunakan pakaian elemental yang berwarna coklat, teman-teman ya. Mirip banget dengan pakaian elemen tanah.
dan dipersenjatai oleh potongan pohon besar yang dibalut oleh akar berduri. Ini sebenarnya agak lucu teman-teman ya, dia membawa pohonnya ya. Sedangkan untuk gambar kedua, terlihat Boboiboy menggunakan pakaian elemental yang berwarna hijau dengan jubah kecil di belakangnya, dan dipersenjatai oleh palu yang besar yang terbuat dari kayu yang berlapis akar berduri. Kalau menurut Mimin pribadi, gambar kedua kayaknya lebih oke ya teman-teman, karena pada saat Retaka menggunakan elemen akar, dia juga menggunakan senjata yang mirip dengan palu. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Gambar manakah yang lebih sesuai untuk ilustrasi Boboiboy akar? Kalian tulis komentar di bawah ya. Yang ketiga, Boboiboy kristal. Baiklah teman-teman, kuasa elemen yang kita bahas selanjutnya adalah kuasa tanah. Kuasa ini terbagi jadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kuasa elemen tanah, yang kedua adalah kuasa elemen gempa, yang ketiga adalah kuasa elemen kristal. Jadi Boboiboy ini memiliki kekuatan yang dihasilkan dari unsur-unsur tanah, guncangan, dan mewujud dalam bentuk kristal ya teman-teman untuk tahap 3-nya. Dan lagi-lagi Boboiboy belum dapat mencapai tahapan ini. Di movie-nya Boboiboy Galaxy 2, master dari kuasa ini adalah Hangkasa atau Tokasa. Dan lagi-lagi direbut oleh Retaka. Pada saat Tokasa menggunakan kuasa ini, itu terlihat sangat keren ya teman-teman ya. Dengan tubuh yang penuh armor kristal berwarna hijau, ini mirip sekali dengan Super Sentai. Dan dipersenjatai oleh trisula dan juga tongkat, dan juga tameng cukup keras. Sedangkan ketika kuasa ini dipakai oleh Retaka, tubuhnya berubah menjadi hijau kemerah-merahan. Ya, lebih mirip seperti kaiju ya teman-teman. Dan jurus kristal yang digunakannya pun menjadi berwarna-warni. Jadi tidak cuma hijau teman-teman, jadi berwarna merah, kuning, dan juga hijau. Ada 3 warna teman-teman ya. Dan berikut adalah ilustrasi yang dibuat oleh NAS Artpedia. Tanpa Boboiboy menggunakan pedang dari kristal dan tangan satunya diliputi oleh kristal sehingga menyerupai perisai. Dan ada beberapa fan art keren juga ya teman-teman. Jadi kalian pilih kira-kira menurut kalian mana yang lebih pas untuk Boboiboy kuasa kristal ini. Keempat, Boboiboy Pyro. Baiklah teman-teman, yang keempat ini kita akan bahas tentang kuasa elemen apinya Boboiboy ya. Kuasa ini juga terbagi jadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kuasa elemen api, yang kedua blaze, yang ketiga adalah kuasa elemen pyro. Jadi kuasa Boboiboy ini memiliki kekuatan yang dihasilkan oleh unsur api yang sangat dahsyat ya teman-teman. Dan Boboiboy baru sampai tahap kuasa elemen blaze atau tahap kedua. Di movie pun kuasa ini tidak diambil oleh Retaka, tetap dimiliki oleh Boboiboy sampai akhir movie. Jadi kita belum bisa melihat sekilas gambaran dari bentuk tahap ketiganya ya. Tetapi lagi-lagi NAS Artpedia mempunyai 2 ilustrasi tentang Boboiboy Pyro. Yang pertama, dengan pakaian elemental yang simple, dengan tangan mengeluarkan aura seperti sayap api. Menurut aku ini cukup keren dan juga simple ya. Lebih mirip pengendali api di film Avatar, The Legend of Aang. Yang kedua, dengan pakaian elemental yang mengkombinasikan warna merah dan biru ini, dan juga dilengkapi oleh senjata cakra yang cukup besar, hampir setinggi Boboiboy. Jadi kemungkinan NAS Artpedia ini mengilustrasikan Boboiboy pada tahap ketiga merupakan tahap lanjutan dari panas api dan juga besarnya cakra pada Boboiboy Blaze. Karena api biru itu lebih panas daripada api merah, sedangkan untuk Boboiboy Blaze itu menggunakan 2 cakra kecil ya teman-teman. Dan ini diganti dengan cakra yang lebih besar dan dilapisi api, sehingga dapat menimbulkan damage yang lebih masif. Kalau menurut kalian bagaimana teman-teman? Yang mana kan lebih sesuai untuk Boboiboy Pyro? Kelima, Boboiboy Gamma. Baiklah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke kuasa elemen cahaya. Dan kuasa ini juga terbagi jadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kuasa elemen cahaya, yang kedua kuasa elemen solar,
Dan yang ketiga adalah kuasa elemen gamma. Kuasa Boboiboy ini memiliki kekuatan yang bersumber dari cahaya yang sangat panas. Dan Boboiboy lagi-lagi hanya menguasai pada tingkat kedua, teman-teman ya. Pada movie-nya, kuasa solar Boboiboy direbut oleh Retaka, yang mana dia adalah penguasa asli daripada elemen solar. Kemudian Retaka ini berubah langsung ke tahap 3, yaitu kuasa gamma. Di sini terlihat pada form gamma Retaka, dia memiliki senjata sejenis ekor api yang berada di belakang tubuhnya. Kalau aku pribadi, ekor tersebut mirip sekilas seperti lidah matahari ya kawan-kawan, yang mana ekor api ini digunakan untuk menyerang dan memiliki jangkauan yang cukup jauh. Bisa terlihat pada saat Retaka melawan dan menangkap beberapa Boboiboy. Dan Nas Artpedia pun mengilustrasikan Boboiboy ke dalam dua gambar. Yang pertama terlihat cukup membara ya teman-teman, dengan senjata cambuk yang ada di ujungnya semacam mata tombak. Keren juga sih. Dan yang gambar kedua ini lebih elegan teman-teman. Dia memiliki semacam mahkota dan juga cakra yang terbuat dari sinar gamma yang ada di punggungnya, ditambah dengan jubah plus warna dominasi abu-abu, kuning, dan putih. Ini benar-benar keren teman-teman. Kalau menurut kalian, kira-kira ilustrasi mana yang lebih cocok untuk Boboiboy gamma? Tulis komentar di bawah ya teman-teman. Keenam, Boboiboy salju. Selanjutnya kita akan bahas kekuatan elemen air Boboiboy. Di kuasa ini juga terbagi jadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kuasa elemen air, kuasa elemen ice, dan kuasa elemen salju atau salji dalam bahasa Malaysia teman-teman ya. Kuasa Boboiboy ini memiliki kekuatan yang bersumber dari modifikasi air, baik dalam bentuk padat maupun cair. Boboiboy juga belum sampai kepada kuasa tahap 3 ya teman-teman. Begitu pula Retaka, karena kuasa ini gagal diambil oleh Retaka dan dipakai Boboiboy sampai akhir cerita. Fan Artpedia pun menggambarkan Boboiboy salju ini ke dalam 2 bentuk ya teman-teman. Yang pertama, Boboiboy salju memakai baju yang dilapisi oleh es serta dipersenjatai oleh sebuah tongkat panjang. Dan pada gambar kedua, Nas Artpedia menggambarkan Boboiboy dengan memakai mantel bulu tebal dan dipersenjatai oleh panah yang terbuat dari es. Kalau menurut aku pribadi teman-teman ya, tampaknya gambar kedua itu lebih sesuai untuk Boboiboy salji, karena tetap cool teman-teman, dan juga panahnya tuh mirip dengan kuasa keduanya Boboiboy. Tapi kalau kalian pilih yang mana teman-teman, yang pertama atau kedua, tulis komen di bawah ya. Yang ketujuh, Boboiboy badai. Untuk yang terakhir kita akan bahas adalah kuasa elemental angin ya teman-teman. Jadi kuasa ini juga terbagi jadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kuasa elemental angin, yang kedua kuasa elemental topan, dan yang ketiga adalah kuasa elemental badai. Kuasa Boboiboy ini memiliki kekuatan yang bersumber dari angin yang sangat hebat ya teman-teman. Tetapi Boboiboy baru menguasai pada tahap 2, yaitu elemen topan ya teman-teman, belum badai. Nah, pada movie-nya di Boboiboy Galaksi kedua, kuasa ini direbut oleh Retaka juga teman-teman, dan Retaka pun langsung bisa berubah ke bentuk kuasa elemen ketiga, yaitu badai, dengan jurus angin yang menyeramkan dan dipersenjatai oleh rambut yang bisa memanjang dan juga sangat tajam ya. Bahkan kristal Toasa pun tembus ya teman-teman. Jadi membuat kuasa ini cukup mengerikan. Dan lagi-lagi Nas Artpedia pun menggambarkan kuasa badai ini dengan gambar seperti ini teman-teman. Di gambar ini terlihat Boboiboy badai itu memiliki shell yang sangat panjang teman-teman ya, dilirikkan di lehernya, dan juga dipersenjatai oleh shuriken yang sangat besar. Jadi ini mirip shurikennya Bang Sasuke teman-teman ya.
Jadi menurut aku sih ini cukup keren jika dibandingkan oleh bentuk kereta kap badai yang lebih mirip kayak Hades di film Disney teman-teman ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana teman-teman? Nanti tulis komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian untuk gambaran atau ilustrasi tentang kuasa elemen ketiganya Boboiboy ya. Dan semoga saja kuasa ini bisa keluar pada Boboiboy musim kedua. Oke teman-teman, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian pecinta Boboiboy ya. Bye bye, sampai jumpa di next video teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, salam anak SD.